Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck all. Kali ini kita akan melanjutkan materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemarin kita sudah membahas mengenai momen gaya atau torsi, momen inersia, dan sekarang kita akan membahas mengenai momen kopel. Nah, sebuah kopel adalah sepasang gaya sejajar yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Kopel tidak menghasilkan gerak translasi karena resultan gaya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Sama seperti hukum Newton yang pertama. Tetapi kopel akan menghasilkan momen kopel yang menyebabkan gerak rotasi. Nah, besar momen kopel yaitu sigma tau adalah hasil kali antara besar gaya F dengan jarak D antara kedua pasangan gaya. Kopel yang menghasilkan putaran searah jarum jam ditetapkan bertanda positif dan sebaliknya jika berlawanan akan bertanda negatif. Nah, dua buah gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah ini disebut kopel. Kopel yang bekerja pada sebuah benda akan menghasilkan momen kopel sehingga benda tersebut melakukan gerak rotasi. Momen kopel ini simbolnya adalah M, merupakan perkalian antara gaya dengan jarak antara kedua gaya tersebut. Nah, ini analogi besaran-besaran gerak translasi dan rotasi. Silakan diamati. Untuk selanjutnya adalah momentum sudut. Misalkan, sebuah partikel bermassa m berputar dengan kelajuan linear v dan berjarak r dari poros putaran tersebut. Momentum sudut partikel didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara jarak partikel ke poros. Jadi jaraknya partikel ke R. Dengan momentum partikel tersebut adalah P. Di sini ya, momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian momen inersia. Jadi momen inersia ini yang dikalikan dengan kecepatan sudut. Secara matematis dituliskan sebagai berikut, di mana I ini adalah momen inersia dan omega ini adalah kecepatan sudut. Jika lengan torsi dan kecepatan linear diketahui, maka L sama dengan I dikali omega sama dengan I, atau momen inersia itu kan kita ketahui pertemuan kemarin rumusnya mr kuadrat. Lalu kita ketahui rumus dari omega itu V per R. Jadi kita turunkan, bisa kita coret ini 1R yang di atas sama yang di bawah, sehingga R bawahnya itu menghilang, sehingga rumusnya M kali R kali V. Momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Arah momentum sudut dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi atau sigma tau luar, maka momentum sudut sistem selalu tetap, yaitu sigma L sistem sama dengan 0. Jadi kita ambil persamaan L1 sama dengan L2, di mana L1 ini adalah momen inersia dikali omega yang pertama, sama dengan momen inersia yang kedua dikali omega yang kedua. Selanjutnya, menggelinding. Menggelinding ini merupakan perpaduan gerak translasi dan rotasi sebuah benda. Dalam melakukan gerak menggelinding dibutuhkan gaya gesek antara benda dengan permukaan. Jika tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut akan tergelincir atau slip. Benda hanya melakukan gerak translasi. Translasi itu merupakan gerak lurus dan rotasi itu merupakan gerak melingkar. Ketika sedang menggelinding, benda memiliki energi kinetik yang terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama energi kinetik translasi atau EK translasi sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Untuk yang energi rotasi yaitu setengah kali momen inersia kali omega kuadrat. Jadi
beda pada simbolnya ya. Jadi untuk energi totalnya langsung kita jumlahkan Eka translasi ditambah Eka rotasi. Jika resultan momen gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0, pada gerak rotasi ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ini rumusnya Eka translasi plus Eka rotasi. Jadi di sini jika resultan momen gaya luar ini bekerjanya sama dengan 0, memakai rumus yang kedua. Sama ya. Menggelinding ini memiliki dua bidang. Yang pertama bidang datar kasar. Nah, pada gerak translasi berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ada gaya kalau gerak menggelinding ini ternyata kita terdapat 2 gaya. Yang pertama gaya yang diberikan oleh kita atau ketika kita menggelindingkan, gaya asli itu ternyata gaya lainnya ada gaya gesek yang selalu berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Jadi F yang gaya minus F gaya gesek sama dengan M kali A. Pada rotasi berlaku tau sama dengan I inersia kali alfa. Gerak menggelinding pada bidang kasar miring. Pada bidang miring ini pada gerak translasi berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana kita tinjau terlebih dahulu ini terdapat F atau gayanya itu ada W di sini gaya berat, yaitu M kali G kali sin theta minus F atau gaya gesek sama dengan M kali A. Pada gerak rotasi berlaku tau sama dengan I kali alfa. Macam-macam keseimbangan statis. Yang pertama, ada 3 macam keseimbangan statis. Semua dapat diperkirakan dengan memperhatikan apa yang terjadi dengan kedudukan titik beratnya ketika benda diberi gangguan kecil. Yang pertama ada keseimbangan labil. Jika setelah gangguan kecil dihilangkan, titik berat bergerak ke bawah. Keseimbangan stabil. Jika setelah gangguan kecil dihilangkan, titik berat bergerak ke atas. Untuk keseimbangan netral, jika titik berat selalu berada pada ketinggian yang tetap. Nah, ini ya. Ini keseimbangan stabil. Ini keseimbangan labil, keseimbangan indifferent. Macam-macamnya. Selanjutnya syarat-syarat keseimbangan. Yang pertama, resultan gaya pada benda itu sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0 seperti hukum 1 Newton. Pada kondisi ini kemungkinan keadaan benda adalah diam. Yang pertama diam, yaitu keseimbangan statis. Yang kedua bergerak dengan kecepatan linear tetap. Jadi ada 2 kemungkinan benda ini jika memiliki resultan gaya sama dengan 0. Yang pertama itu diam, yang kedua atau bergerak tapi dengan kecepatan linear yang tetap. Yang kedua adalah resultan torsi pada benda sama dengan 0. Sigma tau sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan benda sama, yaitu diam, dalam keadaan diam atau berotasi dengan kecepatan sudut tetap. Nah, demikian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.